Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Ini dia Redmi Pad, tablet yang menurut saya udah punya semua yang saya dan mungkin Anda yang perlu tablet budget 3 jutaan yang serba bisa. Tapi pertanyaan klisenya adalah, dengan budget 3 jutaan, mending beli ini apa beli laptop ya? Sebelum lanjut, silakan diklik tombol subscribe-nya, Bung, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Dari segi desain, yang menarik dari tablet ini adalah bodi belakangnya yang udah pakai material metal dan mengusung bahasa desain unibody dengan framenya yang flat. Unit yang kita review ini berwarna Moonlight Silver dan ada juga satu pilihan lagi yaitu Graphite Grey. Kalau diposisikan landscape, di sisi atas ada tombol volume, 2 buah mikrofon, dan ada slot kartu microSD. Di sisi kanan ada 2 speaker dan port Type-C, dan di sisi kiri ada 2 speaker dan logo Dolby Atmos. Sedangkan di sisi bawah polos aja, nggak ada apa-apa. Dimensi tablet ini juga menurut saya masih enteng dan nggak terlalu tebel, Bung. Jadi nggak makan banyak space dan nggak berat-beratin tas Anda. Layar tablet ini juga sudah bisa memanjakan mata Anda, Bung. Ada layar 10,61 inch dengan panel IPS beresolusi 2K 2000 x 1200 pixel. Layarnya udah support refresh rate 90Hz dan 1 miliar warna. Kualitasnya udah cakep banget, Bung. Gambar tajam, warna vibrant, pokoknya udah enak banget buat Netflix and chill bersama siapa? Gubernur Jawa Barat. Waduh. Boleh, nggak apa-apa, asalkan punya akses. Layar tablet ini juga udah dapat sertifikasi Low Blue Light Tooth Rainland. Selain itu, ada juga quad speaker dengan Dolby Atmos yang siap bikin pengalaman nonton jadi makin seru. Apalagi tablet ini udah punya sertifikasi Widevine L1. Jadi Anda bisa nonton Netflix dan kawan-kawannya di resolusi maksimal Full HD. Di sisi layar masih terdapat bezel yang cukup tebal dan simetris di tiap sisinya. Sayangnya, kalau Anda mau lebih private, di tablet ini nggak ada jack 3,5 mm ya, Bung. Agak disayangkan sih memang, harusnya di harga yang cukup terjangkau ini, fitur penting itu malah nggak ada. Refresh rate 90Hz-nya overall berjalan dengan baik tanpa ada stuttering atau nge-lag selama surfing UI-nya. Refresh rate di tablet ini juga sudah adaptif, Bung. Kalau Anda memilih opsi settingan default, nantinya refresh rate-nya akan menyesuaikan dengan konten yang Anda buka. Kalau lagi scrolling jadi 90Hz, lagi nonton jadi 60Hz, dan kalau lagi buka gambar statis atau foto bisa jadi 30Hz. Seperti yang saya bilang di awal, Redmi Pad ini adalah tablet yang kenceng, Bung. Mungkin bisa dibilang terkencang di kelasnya. Tablet ini ditenagai chipset 4G terkencang di kelasnya, MediaTek Helio G99 dan GPU Mali G57 MC2, ditambah dengan kombinasi RAM dan storage yang besar, 6GB 128GB. Untuk software update, unit yang kita review ini masih berjalan di MIUI 4Pad 13 dengan basis Android 12. Tapi kabar baiknya, update MIUI 14 berbasis Android 13 sudah ada dan tinggal download saja, Bu. Gede juga ini, size-nya tuh sekitar 3 gigaan. Performanya tentu tidak diragukan lagi, Bung. Main game aman banget dan multitasking juga nyaman banget. Kita tes benchmark sintetis dulu ya. Di Antutu 9, skornya 342 ribuan. Sedangkan untuk di Geekbench 5, skornya 566 untuk single core dan 1897 untuk multicore. Saya juga coba ngetes Geekbench 6 dan perbandingannya bisa Anda lihat, Bung. Di sini saya coba main Mobile Legends. Settingan grafisnya mentok di high dengan frame rate high. Game ini mampu di-handle dengan baik sama tablet ini. Push rank berlama-lama pakai tablet ini masih aman banget. Ditambah dengan layar yang luas, bikin pengalamannya jadi lebih imersif. Selanjutnya saya coba PUBG Mobile. Langsung aja saya kasih tai. Nggak mungkin dong saya kasih tai. Ini skripnya ya. Saya tahu, cuman diplesetin aja. Saya kasih tahu di awal kalau tablet ini nggak ada gyronya, Bung. Tapi di skenario pemakaian saya yang memang kalau main nggak bisa pakai gyro, main PUBG di tablet ini udah enak banget. Settingan grafisnya mentok di HD High. Sayangnya di settingan smooth, pilihan frame rate-nya cuma bisa sampai ultra 40 fps doang. Belum bisa di 60 fps. Gameplaynya jelas lancar banget, main di smooth ultra. Frame drop sebenarnya masih ada, cuman ini muncul pas transisi masuk ke arenanya aja. Dan ini menurut saya normal terjadi di kelas harga segini. Selanjutnya saya main di settingan HD High 30 fps dan gameplaynya juga nggak ada masalah, Bung.
nggak nge-lag, nggak ada frame skip. Pokoknya aman. Saya yakin kemampuan chipset ini masih punya potensi yang lebih baik lagi, Bu. Untuk suhu selama main 2 game selama sejaman, suhu dari tablet ini masih sangat nyaman, Bung. Kalau saya lihat di GPU Watch-nya tertulis suhunya ada di sekitar 42 Celcius. Nah, kalau di HP kayaknya ini udah mulai ganggu ya. Tapi di tablet ini saya merasa masih nyaman, belum kayak aduh panas-panas gitu. Panas goblok. Untuk multitasking, kombinasi RAM dan storage yang besar bikin multitasking jadi enak banget. Dan tentu harus dimanfaatkan. Split screen aplikasi bisa dilakukan dengan nyaman. Anda juga bisa ngatur seberapa besar split screen tiap aplikasinya. Bung juga bisa buka aplikasi lainnya dengan format floating window. Kalau udah ngerasa kebanyakan, Anda bisa minimize aplikasinya di sisi kanan atau kiri. Dan kalau mau dibuka lagi, tinggal aja pilih aja. Sayangnya, memang nggak semua aplikasi bisa dibuka dengan format floating window kayak gini. Storage yang udah gede masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi ruang buat nyimpen bahan konten dan bahan-bahan lainnya makin banyak. Soal dukungan aksesorisnya, sayangnya Xiaomi belum menjual aksesoris tablet apapun di Indonesia. Sebenarnya sudah ada Xiaomi Pen, tapi sepertinya belum masuk resmi ke sini, Bung. Tapi mending jangan beli yang mahal-mahal deh, Bung. Karena tablet ini belum support stylus aktif dan nggak ada fitur-fitur seperti pressure sensitivity, dan nggak ada fitur-fitur seperti pressure sensitivity dan palm rejection. Jadi akan kurang nyaman rasanya kalau nyatet atau gambar di tablet ini. Kalaupun Anda mau tetap pakai stylus, kalau dilihat dari B-roll yang Anda lihat sekarang nih, ada delay sedikit pas dicoba buat nyatet-nyatet. Tapi memang secara fungsi sudah berjalan dengan baik, Bung. Sedangkan untuk keyboard dan mouse, Anda bisa pakai yang ada Bluetooth-nya dan tinggal di pairing aja sama tablet ini. Terakhir saya cek di online shop, udah banyak yang jual juga paketan case, keyboard dan mouse buat si Redmi Pad ini, Bung. Jadi masih bisa Anda pakai sebagai pengganti laptop buat menghandle pekerjaan-kerjaan ringan kalian. Sedangkan kalau untuk disandingkan dengan PC atau laptop sebagai secondary screen, tablet ini belum bisa karena belum support display output. Kalau Anda mau nyambungin ke TV, Anda bisa memanfaatkan fitur screen mirroring pakai Chromecast. Lolek, jangan mau, jangan percaya. Di sektor keamanan, Redmi Pad ini hanya dilengkapi sistem keamanan biometrik berupa Face Unlock dan pilihan lainnya ada password, PIN, atau pattern. Di sektor kamera, Redmi Pad ini cuman punya 2 kamera beresolusi 8 megapiksel di depan dan belakang. Nah, kalau kita lihat kamera depannya, kalau tablet ini diposisikan landscape, posisi kameranya pas ada di bagian atas, jadi framingnya enak pas dipakai buat meeting online. FOV kamera depan juga cukup lebar di 105 derajat. Untuk kualitas foto, baik di kamera depan dan belakang hasil fotonya terlihat soft. Kalau Anda pakai untuk foto outdoor, dynamic range-nya masih oke dan warnanya juga masih oke lah. Cuman kalau udah masuk ke kondisi low light, noise-nya rame. Anjir, mana nih? Maaf, ulangin. Iya. Noise-nya rame banget dan detailnya jadi mini. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Redmi Pad. Gimana menurut Anda Bung? Komen di bawah ya. Di awal rilisnya tablet ini, Xiaomi menjanjikan akan ada fitur focus frame. Fitur ini mirip sama fitur center stage-nya Apple yang bisa tracking muka kita agar tetap di dalam frame. Nah, setelah sekitar 6 bulan rilis, fitur ini sudah tersedia di menu asisten kamera depan. Tapi saya coba pakai di Zoom dan Google Meet, fitur ini masih belum bisa digunakan, Bung. Sayang sekali. Sampai hari ini kita syuting. Fitur ini baru bisa di video call WhatsApp saja ya. Redmi Pad dibekali baterai sebesar 8000 mAh. Wah, lumayan besar. Tablet ini juga sudah support fast charging 18 watt. Sebuah kecepatan ngecas yang menurut saya sih masih kurang cepat buat ngisi tablet dengan baterai segede ini ya. Padahal kalau dikasih yang 33 watt, itu cocok banget. Apalagi yang ada ya berapa? 64. 62. Oh, 67. Sama yang 120. Nanti kan Poco F5. Untuk daya tahannya main PUBG Mobile setengah jam itu habis di sekitaran 5%. Main Mobile Legends 10 menitan habis 3% aja. Dan nonton YouTube setengah jam menghabiskan baterai sekitar 5%.
Untuk pengecasan pakai charger bawaan, waktu yang diperlukan sekitar 3 jam kurang dikit. Cukup lama kan ya? Jadi mending tinggal tidur aja Bung. Kesimpulannya saya bisa dengan mudah merekomendasikan tablet ini untuk Anda Bung. Performa kencang, layar mantep, body oke. Pelek kaki. Ada quad speaker, mau dipakai buat ngerjain kerjaan ringan sampai main game, tablet ini udah enak banget Bung. Apalagi permasalahan utama dari sebuah tablet yaitu RAM storage yang kecil sudah terpecahkan karena tablet ini punya RAM dan penyimpanan yang gede. Tapi kurangnya dukungan aksesoris seperti stylus aktif tentu bakal jadi deal breaker untuk Anda yang punya keperluan spesifik seperti menggambar. Aksesoris lainnya seperti keyboard, mouse, dan case sekarang sih udah mulai banyak dijual ya Bung. Walaupun belum sepenuhnya, menurut saya tablet ini udah bisa jadi pilihan untuk Anda yang lagi cari laptop tapi budgetnya terbatas Bung. Karena kalau di compare dengan laptop di harga yang sama 3-4 juta, menurut saya akan lebih menang banyak tablet ini sih. Kecuali Bung milih yang second. Itu dia review dari Xiaomi Redmi Pad. Nggak ada ya? Oh, iya. Itu dia review dari Xiaomi Redmi Pad. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Jangan lupa juga cek kolom deskripsi dan follow sosial media kita Bung. Dari studio Hasselblad Media Group, saya Firman. Sampai jumpa di video selanjutnya.